Oke, halo, selamat pagi ya, selamat malam, mungkin selamat siang ya, kawan-kawan semua. Di sini saya akan mempresentasikan ya sebuah video tentang mekanika dasar tanah dasar ya. Jadi kita akan buat series baru ya, bersih tentang ilmu-ilmu fundamental ya, mekanika tanah. Dan pada video kali ini ya kita akan bahas ya sebuah tema tentang soil engineering properties ya, yang saya khususkan pada properties fisik tanah ya. Jadi video ini saya khususkan ya untuk Anda yang belum pernah ngambil mekanika tanah ya. Pada kuliah Anda mungkin di S1 atau D3, atau Anda yang sudah pernah ngambil kuliah tersebut ya. Bisa masih mahasiswa atau masih sudah lulus ya. Jadi saya harapkan Anda akan menemukan hal-hal baru di sini ya. Dan juga dapat mengasah kemampuan Anda atau mungkin malah merefresh ulang apa yang sudah Anda pelajari dulu ya. Jadi kita akan bahas hal yang paling mendasar ya. Tentunya belum semua tahu ya apa itu geoteknik ya. Jadi geoteknik itu adalah sebuah cabang ilmu teknik sipil ya yang mempelajari tentang perilaku teknis ya atau engineering behavior daripada earth materials atau material-material yang ada di bumi ya, khususnya batu dan tanah, yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar ya mekanika tanah dan mekanika bantuan ya, guna menjawab permasalahan keteknisan ya, atau permasalahan rekayasa khususnya teknik sipil ya. Nah, jadi permasalahan keteknisan apa yang saya maksud di sini ya, atau engineering problems apa yang saya maksud ya. Jadi antara lain ya, misalkan tentunya yang berhubungan dengan teknik sipil ya. Dalam hal ini misalkan desain dan konstruksi fondasi bangunan, atau mungkin desain-desain infrastruktur ya, seperti desain konstruksi terowongan, bendungan, bandara ya, kereta api dan sebagainya. Dan juga misalkan dalam desain dinding penahan tanah ya, kalau kita misalkan pembuatan gedung bertingkat, kita mempunyai basement ya, yaitu dia menerapkan ilmu-ilmu dinding penahan tanah. Dan juga misalkan perbaikan tanah ya pada tanah lunak ya, pada daerah tanah lunak atau daerah tanah yang buruk ya, yang disebut dengan ground improvement. Dan engineering problem yang salah satunya sering kita temui di Indonesia adalah perkuatan tanah pada lereng rawan longsor dan sebagainya. Jadi semua itu adalah engineering problem yang saya maksud pada presentasi ini ya. Nah, semua bahasan yang saya bahas tadi ya, permasalahan-permasalahan teknis tadi, permasalahan engineering tadi, itu pintu gerbang keilmuannya adalah mekanika tanah dan mekanika batuannya. Jadi kalau Anda ingin ya mendesain terowongan misalkan, basement, penahan tanah seperti ini, fondasi gedung dan sebagainya, itu ilmu yang harus Anda pelajari pertama adalah mekanika tanah ya. Dan untuk itu ya Anda harus mempunyai pemahaman yang baik jika Anda ingin menjadi insinyur geoteknik ya. Nah, kalau kita lihat tren sekarang ini ya, jadi kita punya kawan-kawan structural engineer ya. Jadi mereka memang core keilmuannya eh, struktural, tapi mereka juga bisa geoteknik ya. Tapi sebaliknya ya, misalkan Anda seorang yang hardcore geoteknik, Anda akan ya ibaratnya jarang kita temui orang yang bisa struktur ya. Dan saya salah satunya, jadi saya nggak bisa terlalu dalam mengenai structural engineering, tapi saya kebetulan adalah seorang hardcore geoteknik, jadi saya harapkan presentasi ini dapat membantu ya. Selanjutnya ini ya, jadi ilmu geoteknik itu tidak hanya dipakai di teknik sipil saja ya. Jadi ada beberapa cabang ilmu lain ya, misalkan teknik pertambangan, teknik perminyakan itu juga menggunakan geoteknik ya dalam menyelesaikan masalah mereka ya, beberapa masalah mereka. Jadi ilmu ini sangat
ya sangat dibutuhkan lah ya ilmu geoteknik ini. Oke, jadi pada bahasan video ini ya kita akan membahas soil engineering properties ya, khususnya properties fisik pada tanah ya. Oke, jadi sebelum saya mulai lebih dalam ya, jadi saya ingin membuat klarifikasi terlebih dahulu. Karena pada presentasi ini ya saya akan menggunakan lebih banyak istilah bahasa Inggris ya untuk membahas bahasan yang saya akan bahas. Hal ini digunakan karena apa? Karena itu penting karena untuk pengembangan saudara ke depan ya. Jadi kalau Anda ingin jadi insinyur geoteknik nanti Anda akan banyak membuka literasi-literasi bahasa Inggris ya, sehingga pada presentasi ini saya harapkan terjadi sinkronisasi antara apa yang akan Anda pelajari ya di buku-buku itu yang nantinya akan mempermudah Anda tentunya ya. Oke, yang pertama adalah apa sih soil engineering properties itu ya? Jadi soil engineering properties itu adalah parameter-parameter teknis tanah ya yang diperlukan untuk melakukan rekayasa geoteknik ya, dalam hal ini teknik sipil, dalam melakukan atau menjawab tantangan-tantangan permasalahan keteknisan yang sudah kita bahas tadi di slide-slide sebelumnya. Ya, misalkan tentang fondasi bangunan atau terowongan dan sebagainya. Soil engineering properties itu ya, atau parameter-parameter teknis itu ya, terdiri dari beberapa bahasan sebenarnya. Misalkan pada bahasan physical propertiesnya atau properties fisiknya, ada juga properties kimiawinya, ada juga properties kekuatannya, kemudian ada juga kompresibilitasnya ya atau compressibility parameter, ada juga permeabilitas dan stiffness tanahnya. Jadi parameter-parameter tanah yang sering atau bakal Anda gunakan nanti ke depan dalam melakukan rekayasa teknis itu hanya beberapa hal yang saya cantumkan ini ya. Jadi fisik, kimiawi, strength, kompresibilitas, permeabilitas, dan stiffness. Dan tentunya tidak apa namanya tidak semua ini akan berulang ya atau sering digunakan. Dalam hal ini chemical properties atau properties kimiawi itu akan sangat jarang kita pakai dalam mendesain ya. Namun itu tetap termasuk dalam soil engineering properties untuk bahasan-bahasan tertentu ya pada ranah geoteknik. Nah, pada presentasi ini saya hanya akan menekankan tentang physical properties ya, yang saya akan limitasi juga ya pada video ini ya. Hanya saya akan bahas 4 bahasan. Yang pertama adalah degree of saturation dan soil phase diagram, kemudian volumetric ratio, kemudian density dan unit weight, dan yang terakhir adalah natural water content ya. Oke, jadi yang pertama kita bahas ya, untuk awal-awal permulaan ini adalah soil phase diagram atau diagram fase tanah ya. Oke ya, misalkan kita punya penampang melintang ya di suatu daerah, ya, kita akan tinjau sebuah titik di suatu kedalaman tanah ini ya. Misalkan area yang merah ini ya kita akan buat suatu volume ke dalamnya kubikel ya. Sketsanya seperti ini ya. Maka volume tanah tersebut itu memiliki 3 komponen penting ya. Yang pertama adalah udara atau air yang putih ini, kemudian ada air atau water yang biru, dan sisanya yang bunder-bunder coklat ini adalah butiran tanahnya ya atau solid. Nah, kalau kita sortir ya, sortir seperti yang gambar kanan ini, maka akan terlihat ya bahwa ini terpisah ya, air, water, dan solidnya atau udara, air, dan tanahnya itu terpisah. Nah, komponen-komponen penyusun tanah ini ya ini disebut dengan atau gambar ini disebut dengan soil phase diagram atau diagram fase tanah yang terdiri dari komponen-komponen ini ya. Jadi secara hakikinya ya komponen-komponen ini akan menyusun suatu volume tanah ya. Nah, ada hal yang sangat penting di sini
yaitu apa yang disebut dengan rongga atau void ya. Nah, misalkan kita tinjau sebuah kotak volume ini ya, sebenarnya ya di luar volume solid ya, di luar bagian solidnya yaitu yang ini ya. Ya. Ini adalah rongga ya, rongga pada tanah tersebut ya. Di mana rongga tanah tersebut dapat terisi air penuh atau terisi udara penuh atau diantaranya ya, yang seperti saudara lihat di layar kanan ini. Jadi ini diantaranya. Ada proporsi air, ada proporsi water ya. Ada. Jadi saya tekankan lagi. Jadi ada beberapa kondisi di mana kita punya rongga terisi penuh air atau rongganya terisi penuh udara ya, atau diantaranya ya. Nanti kita bahas itu lebih lanjut ya. Jadi tetap ya pada hakikinya ya, tiga komponen ini ya adalah komponen-komponen dasar yang menyusun diagram fase tanah. Namun ada bahasan-bahasan khusus ya, misalkan pada tanah-tanah terkontaminasi ya, misalkan terkontaminasi bensin ya, suatu area terkontaminasi bensin, lalu kita akan lihat ya suatu titik di dalam sana diagram fase tanahnya, maka otomatis ya proporsi bensin itu hanya akan masuk ke dalam rongganya ya. Jadi kita misalkan punya proporsi bensin, di samping ada air atau udaranya ya. Seperti itu ya. Jadi apa? Jadi rongga ini adalah sebuah kontainer ya. Kontainer yang dapat terisi air atau udara atau kontaminan atau zat-zat lain ya. Seperti itu ya. Namun yang paling dasar adalah tiga ini ya. Jadi air, water, and solid ya. Udara, air, dan bagian solidnya, butirannya. Oke, jadi selain diagram fase tanah ya, kalau kita ingin mencari soil engineering properties ya, kita harus lakukan pengambilan sampel pada dalam tanah itu ya. Jadi setelah kita ambil sampelnya, lalu kita akan bawa sampel itu ke lab ya, untuk diuji laboratorium sesuai yang kita inginkan ya, sesuai parameter yang kita inginkan. Nah, ini kan kita serempet sedikit ya mengenai cara pengambilan sampel ya. Ada tiga yang ingin saya utarakan di sini ya. Salah satunya adalah metode test bed ya, di mana kita melakukan penggalian di suatu titik, kemudian pada bagian tengah kita sisakan ya, terus kita ambil blok tanah itu, kita bungkus, kita packing, lalu kita kirim ke lab ya, seperti ini ya. Yang kedua adalah metode hand boring ya, di mana dapat dilihat di kawan-kawan ini yang melakukan uji hand boring dengan alat. Ini diputer ya, lalu dia masuk ke dalam tanah kan kalau diputer. Namun tentunya ujung daripada alat ini harus seperti apa yang saudara lihat di depan ini ya, model capit atau model auger seperti ini. Ya, lalu setelah itu dia masuk, terus diangkat, ya, tanahnya akan terambil ya sampelnya. Ada perbedaan ya antara metode ini dengan sebelumnya ya. Kalau ini ya karena tanahnya diobok-obok ya, masuk diputer, otomatis sampel yang didapat itu rusak ya, atau bahasa geotekniknya adalah disturb sample atau sampel terganggu. Kalau yang pertama tadi karena dia digali, kemudian sampel yang ingin diambil dipotong lalu di packing ke lab, itu sampelnya lebih baik ya. Dia posisinya tidak terganggu atau disebut dengan undisturbed sample. Ya. Nah, yang ketiga ini yang sering kita pakai, kita lakukan di lapangan adalah metode pengeboran mesin. Ya. Misalkan dengan rotary drilling ya. Ada banyak sekali metode. Ya. Salah satunya adalah rotary drilling ya, di mana kita menggunakan mata bor yang digunakan untuk pengeboran ya ke dalam tanah. Lalu setelah sampai titik elevasi yang diinginkan untuk diambil sampelnya, kita angkat semua rodnya, kita ganti mata bornya menjadi sampling tube ya, atau sampler sesuai jenis tanahnya, lalu itu masukkan ke dalam tanah lagi, kita tekan, setelah sampel terambil kita angkat ya.
Nah, dari yang pertama, kedua, ketiga, apa perbedaan yang mencolok? Yang mencolok adalah kedalaman pengambilan sampel ya. Nah, yang pertama tadi hanya berlaku pada elevasi dangkal ya, kedalaman dangkal. Test pit itu dangkal ya, tidak perlu dalam-dalam karena berisiko longsor. Yang kedua adalah metode hand boring ya, karena itu tenaga manusia ya tidak, maka kedalamannya terbatas ya. Ya kurang lebih 5 meteran lah ya. Setahu saya 5 meteran. Nah, bisa juga sampai 10 meter tapi itu sangat ibaratnya ngoyo ya, sangat apa, sangat susah ya. Pada tanah-tanah tertentu saja tenaga manusia bisa sampai ke dalam itu kan gitu. Nah, khusus untuk metode ini ya, tentunya ini bisa dari kedalaman manapun ya, dangkal maupun dalam. Oke. Oke, tadi kita udah belajar mengenai diagram fase tanah ya, dimana kalau kita ulas balik ya, tanah secara natural umumnya mempunyai 3 komponen penting ya. Yang pertama adalah air, kedua udara, dan ketiga adalah butirannya atau solidnya ya. Jadi air, udara, dan tanah. Jadi rongga pada tubuh tanah itu dapat terisi penuh air atau terisi penuh udara atau diantara keduanya ya. Itu adalah diagram fase tanah. Namun ada konteks-konteks tertentu ya, di mana tanah tersebut terkontaminasi ya, misalkan terkontaminasi bensin ya atau gasolin ya, yang secara teoritis bahwa gasolin itu akan masuk ke dalam rongga tanah tersebut ya. Namun itu tidak umum terjadi ya, jadi secara natural hanya 3 komponen tadi yang saya sebutkan. Nah, selanjutnya kita juga udah sekilas ya mengetahui bahwasanya sampel dari dalam tanah itu harus dibawa ke lab untuk diketahui atau dicek soil engineering parameternya ya. Jadi itu kondisi umum ya. Bisa jadi ada beberapa tes yang bisa dilakukan in situ di lapangan. Namun pada kondisi umum kita akan membawa sampel tersebut ke laboratorium. Nah, bicara mengenai soil parameter atau soil engineering parameter ya, salah satu yang terpenting, salah satu yang penting ya, yang sering dibahas awal adalah degree of saturation ya, atau S ya, itu adalah tingkat jenuh air ya. Oke, jadi kita akan bahas apa itu degree of saturation ya. Oke, namun sebelumnya mulut saya slip ya. Kadang saya bilang soil engineering properties, saya kadang bilang soil engineering parameter, kadang bilang soil parameter. Itu pada giginya sama ya, jadi nggak usah bingung dalam hal itu ya, hal yang umum dikatakan orang-orang ya. Jadi itu adalah satu yang dalam hal konteks ini sama ya. Oke, kita lanjut ya. Uh, yang pertama adalah degree of saturation ya. Untuk memahami itu, saya akan membawa Anda ke analogi yang sederhana di sini ya. Misalkan saya punya sebuah baju ya. Baju ini dalam kondisi kering ya, kering, lalu kita akan masukkan itu ke ember ya, kita celup ke ember, kita rendam dikit beberapa waktu gitu ya. Lalu kita angkat. Setelah itu kita akan peras kuat tenaga baju yang basah itu ya. Oke. Namun sebelumnya kita sudah melakukan peninjauan ya pada sebuah titik di baju ini, kotak kecil ini ya. Kita akan bandingkan ya kondisi kotak kecil ini pada tiga kondisi ya, kering, basah, dan setelah diperas sekuat tenaga. Oke. Oke, jadi ketika kering ya, pada titik tinjauan kita ya, kalau kita zoom beberapa kali lipat ya, kita melihat sebuah fabrik daripada kain itu ya, itu tidak terisi oleh air ya. Namun ketika dia dicelupin ke air, direndam beberapa waktu, maka seluruh rongga pada linen baju fabrik baju akan terisi air ya. Nah, dan ketika diperas, beberapa proporsi daripada air dia akan sudah keluar ya daripada rongganya.
Nah, dalam istilah geoteknik, hal ini disebut dengan degree of saturation ya. Jadi es satuannya persen ya. Pada kondisi kering dia 0% ya, tidak ada air, dan pada kondisi penuh air, rongganya dia 100%, dan diantara itu X persen ya. 10, 20%, 30% dan sebagainya. Oke. Oke, jadi degree of saturation itu adalah proporsi volume water atau proporsi volume air ya di dalam void atau rongga. Seperti ini ya, S persen volume water dibagi volume void kali 100% ya. Nah, jadi analogi yang tadi itu dihubungkan dengan yang ini, diagram tanah. Nah, ketika dia kering, S sama dengan 0%, maka airnya kopong ya, nggak ada airnya seperti ini. Namun ketika dia es 100%, maka seluruh rongganya terisi air seperti ini ya. Dan ketika di antara itu maka ya proporsinya menyesuaikan. Nah, ini konteks ini itu hanya berlaku pada ukuran void yang sama ya. Nah, kita hanya di sini hanya kita membandingkan volume void yang sama, tinjauan tanah yang sama ya. Jadi tidak ada perilaku compaction atau consolidation pada tanah ini ya. Apa itu compaction dan consolidation nanti kita akan bahas sekilas ya pada video ini ya, dan insya Allah kita akan detailkan itu kapan-kapan ya. Oke, sekarang kita akan bawa itu ke kondisi realistis ya, di kondisi natural di lapangan. Ya, kita tadi sudah belajar mengenai soil phase diagram dan juga belajar mengenai apa itu degree of saturation ya. Lalu kita akan bawa itu, kita gabungkan itu untuk konteks aksi di lapangan. Dan ini saya beri satu contoh kasus ya di tanah kelahiran saya ya di Jogja. Umumnya di Sleman. Eh, Kalau Anda di situ ya, di umumnya kami itu mempunyai sebuah rumah yang ada sumurnya ya. Sumurnya untuk konsumsi apa namanya konsumsi sehari-hari atau untuk mandi lah ya beratnya. Karena apa? Karena kita mempunyai muka air di dalam sana ya. Kita mempunyai muka air tanah di dalam sana. Nah, apa yang dapat kita pelajari di sini ya? Jadi ketika kita mempunyai muka air tanah ya, dalam kasus ini kita di Jogja ya, di mana tanahnya itu tanah pasiran, ya, kita akan mempunyai dua zona ya. Yang pertama adalah zona saturated zone ya, atau zona terendam di bawah muka air. Dan ketika di atas muka air itu disebut dengan unsaturated zone ya. Dia di atas zona unsaturated. Banyak orang bilang ini namanya vaduz zone ya, tapi dalam hal ini saya akan mensimpelkan itu ya, kita akan pakai istilah unsaturated zone ya. Nah, jika kita lihat itu lebih detail ya pada zona unsaturated ya, itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Dan salah satu yang mencolok adalah terdapatnya zona kapiler ya di atas muka air tanah ya. Oke. Nah, tingginya zona kapiler ini tergantung pada jenis tanahnya ya. Untuk jenis tanah pasiran, dia memiliki ketinggian kapiler yang relatif lebih rendah jika dibanding dengan tanah yang tanah lempungan ya. Karena ini Jakarta ya, kita anggap ini ya sekitar semeter 2 meteran boleh lah ya kalau di tanah Yogyakarta. Nah, jadi dia punya zona kapiler ya setinggi X meter di atas muka air, dan kemudian di atas zona kapiler juga terdapat sebuah zona ya. Namun apa bedanya ya ketiga zona ini ya? Jika kita bagi menjadi A, B, C ya, lalu kita plotkan degree of saturation-nya ya daripada setiap lapisan tanah ya. Maka ketika dia masih berada di bawah muka air ya, degree of saturation-nya itu masih dalam kondisi 100% seperti ini ya. Oke. Dan ketika dia masuk ke zona kapiler ya, degree of saturation-nya itu mendekati 100% atau kurang dari 100% ya. Sorry, itu mendekati 100% atau bahkan 100% ya. Artinya apa? Jadi proporsi air atau proporsi udara ya, sorry, air-nya bahasa Inggris ya, itu sudah masuk ke dalam apa namanya tubuh tanahnya ya.
Pada kondisi C, lapisan C, dia proporsi saturationnya turun ya, secara eh, seperti ini, mungkin logaritmik ya, logaritmik sampai ke titik di mana dia lebih rendah jauh dari 100% ya. Oke. Nah, jika kita gambarkan fasenya seperti ini ya, yang kita sortir, maka pada kondisi lapisan tanah A, atau kita ambil sampel tanah A di sini ya, kubus ini ke sini, maka seluruh rongga masih terisi water atau air ya. Dan ketika sampai di zona kapiler, misalkan titik B ini ya, bisa jadi dia masih 100% saturationnya, atau pada titik-titik tertentu dia sudah mempunyai rongga udara yang masuk ke dalam rongganya ya, oke. Atau udara sudah masuk ke dalam rongganya. Dan ketika ambil titik C, itu terjadi proporsi udara yang lebih tinggi ya pada voidnya, seperti itu ya. Oke ya, kita akan lihat titik C lebih dalam ya. Kita akan kupas itu. Jadi tiap-tiap komponen ya, baik air, water maupun solid, dia mempunyai volume ya. Ya, secara matematis digambarkan seperti ini ya. Volume void, jika kita tinjau ya, void ya, rongganya yang bagian atas solid ini, dia terbagi atau terdiri dari dua bagian, yaitu adalah volume air atau volume udara ditambah dengan volume water atau volume airnya ya, yang putih dan biru ini. Jadi kontainer ini di atas solid ini adalah rongganya gitu. Nah, volume total ya yang ini adalah volume solid ditambah dengan volume kontainer voidnya ya. Oke. Simple ya. Seperti itu ya. Jadi jika seluruh void ya, seluruh void ini ya, atau rongga itu tersebut terisi oleh water yang biru ini, maka kondisi ini disebut dengan kondisi fully saturated ya. Fully saturated ya, di mana volume void ya itu sama dengan besarnya volume water, oke? Secara matematis seperti itu ya. Dan volume air atau volume udara itu sama dengan 0, oke? Nah, istilah lain fully saturated ini ya, istilah kerennya ya dinamakan dengan zero air void ya, atau di mana seluruh rongga ya tidak terdapat udara gitu, atau terisi water, terisi air ya gitu. Terisi biru ini air, tidak ada udaranya, itu adalah kondisi dinamakan dengan zero air void, oke? Ya, selanjutnya pada kondisi di mana seluruh void ya terisi udara ya seperti yang ini, oke? Terisi air, maka volume void ya otomatis sama dengan volume air gitu. Volume void sama dengan volume udaranya gitu. Dan volume water sama dengan 0. Oke. Nah, kondisi ini disebut dengan dry condition ya, di mana dapat tercapai jika tanah itu di oven ya, atau sampel tanah itu di oven karena udara airnya menguap, kemudian hanya tersisa udaranya ya. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, tiap-tiap komponen ya, semua ini kita akan lihat semua ini ya, kita terus semua ini ya. Tiap-tiap komponen itu mempunyai massa ya. Jadi air atau udara mempunyai massa, water atau air mempunyai massa, solid butiran mempunyai massa. Nah, namun dalam perhitungan geoteknik ya, massa udara itu diabaikan. Oke. Sehingga air, massa udara bahasa Inggris ini, M sama dengan 0 ya. Jadi dalam perhitungan geoteknik dia hanya akan memakai massa solid dan massa water, namun untuk perhitungan volumenya ya dia akan memakai seluruh volumenya ya. Nah, itu uniknya geoteknik di situ. Nanti kita akan lihat lebih detail pada slide-slide selanjutnya. Oke ya. Tadi telah kita pelajari ya, tentang degree of saturation. Sebenarnya gini, sebenarnya degree of saturation itu adalah termasuk terminologi dasar ya, yang termasuk dalam volumetric ratio ya.
Jadi volumetric ratio itu apa ya? Volumetric ratio itu adalah rasio-rasio ya, yang digunakan sebagai terminologi dasar untuk mengekspresikan beberapa kondisi khusus ya. Seperti tadi ya, tentang degree of saturation itu adalah suatu rasio yang menunjukkan banyaknya air pada rongga. Nah, sini akan saya perkenalkan rasio-rasio yang lain ya, volumetric ratio yang lain ya, antara lain adalah void ratio, porosity, dan specific volume. Pertama kita perlu mengingat ya, dari slide-slide sebelumnya ya, telah kita pelajari ya, bahwasanya tanah itu terdiri dari beberapa fase ya, atau gampangannya komponen ya. Yang pertama adalah void ya, atau rongga, dan yang kedua adalah solid. Eh, Jadi ada sebuah rule of thumb ya di geoteknik itu yang mengatakan bahwa banyaknya rongga itu akan berpengaruh pada perilaku tanah tersebut ya. Nah, khususnya ya, misalkan ya dalam respon tanah dalam menerima beban. Jadi semakin padat tanah itu maka tanah semakin kuat ya. Nah, makin padat suatu tanah, nah itu berarti rongganya makin dikit ya. Jadi makin padat suatu tanah itu artinya apa? Rongganya makin dikit. Ini saya akan kasih contoh sedikit ya, simple. Misalkan dalam pembuatan jalan raya yang sering Anda lihat di sekitar Anda mungkin, sering dilakukan pemadatan tanah ya. Jadi sebelum aspal itu digelar, maka di bawahnya terdapat tanah-tanah timbunan ya, yang ketika didamping dari truk itu terlihat gembur ya, dan kemudian tanah-tanah yang dituang itu harus dipadatkan terlebih dahulu ya. Nah, ketika tanah itu dalam posisi gembur itu artinya void ratio-nya itu tinggi ya, dan ketika dia dipadatkan maka intinya void ratio-nya mengecil. Itu adalah contoh simple ya. Nah, ketika dia padat maka tanahnya makin kuat ya. Baru aspal digelar. Nah, dalam mekanika tanah ya, ada 3 rasio yang digunakan untuk menunjukkan ya banyaknya volume rongga ini ya. Antara lain apa ya? Yang tadi ya, void ratio, porosity, dan specific volume. Nah, nilai-nilai ini ya, ini menunjukkan banyaknya efisiensi rongga ya, pada tubuh tanah ya. Oke, kita akan bahas yang pertama ya, yang disebut dengan void ratio atau E simbolnya. Ini adalah rasio ya, yang didapat dari membandingkan volume void ya, dengan volume solid suatu tanah tersebut ya. Jadi perbandingan antara volume void dengan volume solidnya. Nah, rasio ini ya, ini digunakan untuk mengekspresikan besarnya proporsi void pada tubuh tanah ya, yang ditulis pada dengan rumus ini ya, E sama dengan V void bagi V solid. Nah, bisa kita lihat di sini ya, kita tahu bahwa volume void itu adalah volume di atas volume solidnya ya, atau sisa daripada volume solidnya, kemudian ini dibandingkan dengan besarnya volume solidnya. Nah, oke, jadi semakin besar ya, nilai void ratio ini pada suatu tanah, itu maknanya apa? Maknanya adalah semakin banyak rongganya ya, atau semakin banyak rongga yang terdapat pada tubuh tanah tersebut. Sedangkan semakin kecil void ratio-nya, maka intinya adalah semakin sedikit pula rongganya. Atau artinya adalah komponen solid tanahnya mendominasi. Nah, ini saya kasih contoh ya, misalkan kita punya 2 nilai void ratio pada sebuah tanah yang sama ya. Salah satunya adalah kita punya E sama dengan 1,5 dibandingkan dengan E sama dengan 0,5. Artinya apa? Bahwa tanah dengan E 1,5 itu memiliki rongga yang lebih banyak ya dibandingkan dengan E 0,5 ya. Atau artinya apa? Artinya E 0,5 ini adalah tanah yang padat ya. Nah, ini perbandingan ini saya contohkan ya pada jenis tanah yang sama ya, misalkan tanah pasir ya.
Oke. Berkaitan dengan void ratio ini ya, di dalam dunia geoteknik kita mempunyai fenomena-fenomena teknis ya yang sering terjadi di lapangan atau sering dilakukan di lapangan gitu ya. Antara lain adalah misalkan compaction atau pemadatan ya, dan konsolidasi ya. Yang berkaitan erat ya dengan void ratio ini, dengan perubahan void ratio ini, atau saya katakan itu adalah permainan void ratio ya, karena ada perubahan void ratio awal ya suatu tanah setelah fenomena ini terjadi. Mungkin saudara-saudara semua yang belum pernah ngambil Mektan ya, atau baru pertama kali mengambil Mektan ini tidak begitu tahu tentang terminologi compaction dan konsolidasi ya. Dalam hal ini akan saya serempet dikit-dikit ya. Ini penting dilakukan karena apa? Karena ini akan membentuk kerangka pikiran Anda ya, ke depannya ya. Nanti ketika pertemuan-pertemuan yang akan datang atau Anda melihat presentasi-presentasi yang akan datang tentang compaction dan konsolidasi, maka Anda akan langsung nyambung ya. Jadi sekilas saja tentang pemadatan ya. Pemadatan adalah sebuah usaha ya yang dilakukan untuk melakukan ya memadatkan tanah itu ya dengan alat ya. Dan konsolidasi adalah fenomena di mana memampatnya ya, ibaratnya memampatnya suatu tanah lempung atau tanah fine grain soil ya, antara lain lempung dan silt, yang terjadi karena adanya peningkatan efektif stres ya. Apa itu efektif stres ya? Itu kita akan pelajari belakangan, tapi secara mudah ya. Itu dapat digambarkan misalkan tanah lempung itu kita bebani, maka tanah lempung terendam air kita bebani, maka air dalam tubuh lempung akan keluar ya. Lalu tanah lempung itu akan kempes ya. Ibaratnya kalau kita lihat SpongeBob ya, SpongeBob kartun itu kan mempunyai rongga-rongga di dalamnya ya. Itu misalkan itu saya anggap tanah lempung, ketika sponge itu saya peres ya, airnya keluar, maka kan volume tanah ya, akan kempes. Nah, itu fenomena itu disebut dengan konsolidasi ya. Nah, untuk compaction dan konsolidasi ya, kita akan bahas itu insya Allah di pertemuan-pertemuan atau video-video yang akan datang. Namun pemadatan dan konsolidasi itu hal yang berbeda ya. Tetapi prinsipnya sama ya, di mana ya void ratio awal ya sebelum kita melakukan sesuatu pada suatu tanah itu akan lebih besar pada void ratio akhir setelah kita melakukan sebuah effort ya. Kita akan coba ilustrasikan ya sebagai berikut ya. Saya akan beri contoh pertama ya tentang pemadatan ya. Yang dimana tadi saya menyatakan bahwa void ratio awal ya tentu lebih besar daripada void ratio akhir setelah dilakukan pemadatan. Namun ini perlu digarisbawahi ya bahwa pernyataan saya tersebut itu pada kondisi volume total yang sama ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya kasih contoh simple ya, saya akan meneruskan contoh saya ya pada slide sebelumnya kita bahas mengenai pemadatan tanah jalan raya kan. Dan misalkan saya sudah menuangkan tanah ya yang gembur lalu kita padatkan dengan alat seperti ini ya, maka tanah akan padat ya. Nah, dikatakan memiliki volume total yang sama ya ketika memang elevasi jalannya sama ya, atau elevasi jalannya sudah kita tentukan sehingga otomatis kita akan mengejar volume total yang sama kan gitu. Nah, itu skematis tersebut itu dapat dikartunkan ya, dikartunkan atau dibuat sketsanya seperti yang di bawah ini ya. Volume total yang sama, misalkan sebuah kotak ini ya, kita punya sebuah target ya. Itu pertama-tama sebuah tanah tersebut kita pukul-pukul, kita compaction gitu ya. Lalu dia akan memadat seperti ini kan gitu.
Nah, ketika kita menambahkan tanah lagi ya, tanah yang sama, oke, di atasnya, lalu kita akan lakukan pemadatan, ya otomatis void ratio awal ya, itu akan lebih tinggi daripada void ratio akhir ya. Karena apa? Karena rongganya yang setelah dipadatkan kita akan tambah tanah lagi kan gitu. Seperti ini ya. Jadi void ratio-nya tanahnya itu akan meningkat seperti ini sehingga menurunkan void ratio-nya. Ini dalam volume total yang sama ya, perlu digarisbawahi ya. Contoh kasus yang kedua itu adalah fenomena konsolidasi ya, yang umumnya terjadi pada tanah lempung terendam air ya. Nah, misalkan saya punya sebuah konstruksi ya, timbunan ya, yang di atasnya akan dibangun jalan rel, oke. Nah, timbunan ini berada di tanah lempung terendam. Kalau kita buat sketsanya ya, seperti ini ya, kita punya sebuah tanah ya, lalu kita tinjau kotak merah ini ya, ini not to scale ya, tidak skalatis ya, baik ukuran butiran maupun maupun yang lain, oke. Perlu diingat bahwa awalnya kita mempunyai ketinggian ini ya, ketinggian tanah ini ya, ketinggian tanahnya sekian, dan kita mempunyai tanah di atas ini ya, tanah di atas ini, oke. Kita hapus lagi ya, saya hapus ya. Lalu ya, ketika konstruksi timbunan dilakukan, maka akan menambah beban tanah lempung di bawah ini kan ya. Nah, natural behavior ya, atau perilaku natural daripada tanah lempung ya, terendam ketika dia dibebani, maka air ya yang terdapat pada rongga-rongga pada tanah tersebut akan mencoba untuk berontak keluar ya. Dia akan berontak keluar. Oke. Yang saya gambarkan pada panah-panah ini. Ya umumnya akan ke segala arah ya. Tergantung daripada tanah yang dituju ya. Misalkan yang bawah ini, tanah di bawahnya adalah tanah batuan yang tidak bisa ditembus air ya, otomatis panah ini nggak ada ya. Tapi karena ini hanya contoh dan saya anggap ini adalah tanah yang dapat ditembus air, maka air akan ke bawah. Seperti itu ya. Nah, ketika semua air keluar dalam rongganya ya. Sorry, bukan semua ya, ada beberapa bagian air yang keluar daripada rongganya. Otomatis rongga udara kan meningkat kan ya. Tapi karena ada beban, maka dia akan memampat kan gitu. Ya, sehingga rongga yang kosong itu akan terisi tanah di atasnya seperti ini. Sehingga ketebalan awal akan berkurang ya. Seperti ini gitu. Nah, istilah teknis daripada penurunan tanah ini yang di atas ini disebut dengan settlement ya. Settlement yang terjadi akibat fenomena konsolidasi ya. Atau settlement consolidation ya, penurunan tanah ini. Nah, itu ya. Jadi karena kita awalnya mempunyai suatu ketinggian ya, artinya dia mempunyai void ratio awal, suatu nilai void ratio awal ya, ketika dia dibebani lalu terjadi fenomena konsolidasi ya, dia akan memampat tanahnya seperti ini. Artinya apa? Artinya void ratio-nya akan mengecil ya. Nah, jika kita meninjau itu kotak merah ini, otomatis akan sama ya. Void ratio awal akan berubah menjadi lebih kecil dari void ratio akhir ya. Karena ada tanah yang masuk ke dalam tinjauan kita ya. Tapi kalau kita meninjau seluruh area ini juga sama aja ya. Tanahnya memampat seperti ini ya. Oke? Oke, setelah void ratio kita pelajari ya, yang selanjutnya adalah apa yang disebut dengan porosity ya. Berbeda dengan void ratio ya. Kalau void ratio adalah volume void dibandingkan dengan volume solidnya,
ya. Tapi kalau porosity itu adalah volume void dibandingkan dengan volume totalnya ya. Kita tahu bahwa volume total apa? Volume void tambah volume solid ya. Jadi volume total kubus hijau ini ya. Jadi perbedaannya hanya di situ ya. Kalau void ratio dia volume void dibandingkan dengan volume solidnya saja. Kalau porosity volume void dibandingkan dengan volume totalnya. Nah, yang terakhir adalah specific volume. Specific volume juga digunakan untuk menggambarkan tingkat besarnya rongga pada tanah ya. Namun specific volume ini didapat dari nilai void ratio ya. Jadi volume, specific volume V ya, V sama dengan 1 tambah void ratio ya. Yang membedakan apa sih dari yang dua tadi dengan ini ya? Jadi kalau ini adalah bentuk lain daripada pengekspresian void ratio ya. Nanti akan kita jelaskan ya kenapa orang-orang menggunakan specific volume ya, daripada void ratio misalkan. Oke, saya akan kasih beberapa catatan ya di sini, catatan yang penting yang bisa Anda ingat ya sampai kapanpun. Jadi void ratio ya, dan porosity itu adalah rasio yang tidak independen satu sama lain. Artinya apa? Artinya kita dapat merubah ya, jika kita tahu nilai void ratio, kita dapat mengkonvertnya menjadi nilai porosity ya. Begitu juga sebaliknya ya. Misalnya kita tahu nilai porosity, kita bisa convert itu menjadi void ratio. Ya, artinya itu tidak independen satu sama lain. Oke. Nah, pada rekayasa geoteknik ya, analisis rekayasa geoteknik, itu void ratio itu bakal sering lebih digunakan ya daripada porositas tanah ya. Oke. Nah, seperti contohnya ya seperti yang tadi ya, tentang compaction, terus tentang apa namanya? Tentang compaction, terus tentang konsolidasi ya. Umumnya dosen-dosen akan menjelaskan itu dan dikaitkan dengan void ratio ya. Instead of menjelaskan dengan porosity. Intinya seperti itu ya. Namun intinya dua nilai void ratio dan porosity itu adalah nilai yang menggambarkan ya besarnya betapa berongganya tanah tersebut kan gitu. Nah, terkait specific volume ya, specific volume walaupun ya void ratio itu paling sering digunakan di dunia geoteknik oleh para akademisi dan para praktisi tentunya. Beberapa kalayak ya itu lebih memilih menggunakan specific volume ya dalam menggambarkan banyaknya rongga pada tanah ya, khususnya orang-orang Inggris ya, Cambridge minded. Misalkan ya, kita punya void ratio tanah pasir tuh 0,3 sampai 1 ya, kisarannya. Mereka lebih suka menggambarkan nilai void ratio itu jika ditambah angka 1 ya, misalkan 1 tambah 0,3 dan 1 tambah 2. Sorry, 1 tambah 1. Jadi nilai void ratio-nya yang awalnya 0,31, 0,3 ke 1, mereka lebih suka menggambarkannya betapa berongganya tanah dengan specific volume ya, yaitu 1,3 sampai 2 ya. Karena ini harus ditambah dengan 1 kan gitu. Karena mereka merasa nyaman dengan angka itu ya, secara matematis ya. Jadi sebenarnya ada sejarah di mana orang-orang Inggris itu menelurkan teori yang disebut dengan critical state soil mechanics ya. Grafik-grafiknya akan menggunakan specific volume daripada void ratio. Karena secara matematis nyaman ya gitu ya. Itu sejarah ya, tapi tidak terlalu penting bagi praktisi ya. Praktisi lebih suka void ratio daripada specific volume tentunya. Oke ya, sekian kita lanjut ya. Sekian tentang penjelasan volumetric ratio yang berkaitan dengan banyaknya rongga. Kita akan lanjut. Sebelum saya masuk ke bahasan yang lain, tadi saya katakan bahwa nilai porosity itu dapat dikonvert ke nilai void ratio, ya, begitu juga sebaliknya. Ya. Tentunya pengkonversian itu ya menggunakan rumus-rumus ya, yang nanti itu akan kita bahas di
di akhir slide ya, cara menurunkan rumus-rumus tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang density ya, dan unit weight. Oke. Ini tak kalah penting ya dengan volumetric ratio ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan pelajari ya apa itu bulk density ya. Oke, sebelumnya ini ya. Oke, misalnya kita punya sebuah sampel tanah ya, yang saya sketsakan dengan kubus seperti ini yang sudah disortir ya. Lalu tanah itu kita timbang ya, kita timbang di sebuah timbangan. Oke. Maka apa? Maka seluruh tanah ya, tanah yang kita timbang ya, ini disebut dengan M bulk ya, atau bulk mass ya, ini. Nah, perlu diketahui bahwa M bulk ini adalah sampel ya, yang saya ambil langsung di lapangan ya. Natural ya. Dia setelah kita sampling, kita langsung atur spesimennya, langsung kita timbang untuk mencari massa bulknya. Oke. Nah, massa bulk ini ya terdiri dari beberapa fase atau beberapa komponen ya. Kita tahu bahwa kita mempunyai komponen udara, komponen air, dan komponen solidnya ya. Nah, tiap-tiap komponen tersebut memiliki massa ya. Jadi M bulk adalah gabungan dari 3 komponen ini. M solid, M water, and M air. Nah, namun perlu diingat bahwa M air atau M udara ya itu sama dengan 0 ya. Maka M bulk itu cuman terdiri dari 2 beratnya, yaitu adalah M solid dan M water ya, dari yang biru dan yang coklat ini. Oke, tadi kita bicara mengenai massa bulk ya, bulk mass. Sekarang kita akan bicara mengenai volume total tanah ya. Nah, oke, jika itu mempunyai massa, otomatis ini mempunyai volume ya. Kita sudah banyak bicarakan bahwa seluruh volume komponen ini adalah disebut dengan volume total. Nah, dalam hal ini dia berganti nama ya menjadi volume bulk ya, atau bulk volume. Itu intinya sama ya, ini adalah sebuah volume total pada sebuah tanah yang kita tinjau. Nah, untuk volume bulk ini terdiri dari 3 ya, otomatis ya, volume solid, volume water, dan volume air ya. Jadi solid, air, dan udara. Ya. Nah, tapi berbeda ya. Kalau kita melihat masanya ya, karena masanya 0, dia untuk air massa air 0, massa udara 0, maka dia tidak digunakan dalam hitungan. Namun kalau volumenya ya, volumenya kita ikutkan hitungan daripada volume udaranya ya, seperti ini. Nah, ya itu adalah seni daripada ilmu geoteknik ya. Kemudian jika kita ingin mencari apa yang disebut dengan bulk density ya, kita tinggal mengacu dengan rho sama dengan massa bagi volume ya. Ini adalah rumus yang selalu kita ingat dulu waktu SMP gitu. Jadi sama ya dalam geoteknik. Kalau kita artikan ya, density itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah massa jenis yang gitu. Massa jenis adalah massa dibagi volume. Nah, pada kondisi alam bebas ya, density tanah itu bergantung pada tingkat degree of saturation ya. Salah satu faktornya yang mempengaruhi tingkat density ya, atau tingkat kerapatan massanya itu adalah degree of saturation ya. Nah, bisa saudara ingat waktu slide awal sudah saya paparkan bahwa contoh di Sleman kita tahu bahwa profil degree of saturation-nya itu berbeda-beda tiap kedalaman ya. Di atas muka air itu terdapat variasi degree of saturation-nya. Di bawah muka air ya, di dalam zona fully saturated, dia memiliki tingkat degree of saturation yang seragam, yaitu 100%. Nah, jadi rumus daripada density
Itu ini ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya density tanah ya di suatu daerah. Oke. Jadi apa itu? Itu adalah porosity ya, porosity tanahnya. Kemudian S yaitu degree of saturation-nya. Kemudian rho W ini adalah massa jenis air ya. Kemudian ini rumusnya ditambah 1 min N kali rho S ya. Rho S apa? Rho S adalah massa jenis partikel tanah ya. Jadi kalau kita kasih contoh simple ya. Selama tanah itu homogen ya. Oke. Selama profil tanah itu homogen ya, maka tingkat kerapatan massanya, bulk density-nya itu hanya yang mempengaruhi hanyalah tingkat degree of saturation-nya. Oke. Nah, ketika S ya, saturasi sama dengan 100% atau S sama dengan 1, maka bulk density-nya ya memiliki embel-embel tambahan lain ya, seperti ini. Rosat adalah ini. Ketika S sama dengan 0 atau dry, kandungan kondisi dry, maka embel-embel bulk density-nya dia berubah menjadi rho dry ya. Tinggal Anda masukkan ya nilai S ini ke dalam rumus ini. Nah, kita akan bedah ya rumus ini ya, gimana caranya menelurkan rumus ini ya, sehingga dapat dipahami dengan jelas ya. Oke, sebelum kita masuk ke rumus tadi ya, kita harus tahu itu penjabaran secara filosofis ya, bagaimana kita menelurkan bulk density pada suatu volume tanah ya. Oke, jadi kalau kita masukkan ya, kita breakdown ini ke dalam rumus ya, maka karena kita tahu bahwa rho sama dengan massa bulk dibagi volume bulk, maka dapat dikatakan bahwa massa jenis bulk itu sama dengan massa udara ditambah massa air ditambah massa butirannya ya, m air plus m water plus m solid. Kemudian dibagi dengan volume tambahan total semua daripada komponennya. Nah, kalau kita tahu bahwa ini sama dengan V total, maka ini berubah V total ya. Dan kita tahu bahwa massa air atau massa udara sama dengan 0 ya, maka bulk density-nya secara simple itu adalah massa water dibagi massa total ditambah massa solid dibagi massa total. Nah, ini adalah dasar daripada rumus penentuan bulk density ya. Namun ini harus dirubah ke dalam rumus yang tadi ya. Gimana caranya? Terus kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat rumus rho sama dengan ns tadi ya, dan selanjutnya ini, ya, terusnya ini ya, ini sebenarnya hanyalah proporsi daripada diagram fase tanahnya ya. Nah, ns rho w ini hanyalah proporsi daripada rongga volume tanah tersebut ya. Kemudian 1 min s rho s ini adalah proporsi solidnya. Oke. Sebenarnya fase total ini ya, yang terdiri dari beberapa fase ya, komponen-komponen ini sebenarnya hanyalah tumpukan-tumpukan yang ditata ya, dan bisa terbagi daripada dua proporsi, yaitu adalah proporsi solid seperti ini ditambah dengan proporsi voidnya ya. Nah, kalau rumus matematisnya ya, kalau ini ya adalah visualisasi daripada ini ya. Rho sama dengan m water dibagi V total yang ini plus m solid dibagi V total yang ini ya. Jadi apa? Tumpukan-tumpukan ini dapat dipecah menjadi dua bagian, yaitu ini dan ini. Dan ini dan ini diekspresikan dari ekspresi matematika ini ya. Nah, ini adalah rumus yang kita dapatkan tadi di slide sebelumnya ya. 2 slide sebelumnya, oke? Nah, pertanyaannya adalah buktikan bahwa ini sama dengan ini, ini sama dengan ini. Nah, kita akan buktikan itu secara matematis ya. Oke, saya buktikan satu aja yang ini ya, yang M solid sama dengan total.
Sebetulnya ini sangat mudah ya. Kita tahu bahwa rho ya itu sama dengan M ya dibagi V ya. Oke. Berarti M solid ya, M solid ini apa? Sama dengan rho solid ya, rho S dikali apa? V gitu. V apa? V solid ya. Ini jadi M solid ini adalah rho solid dikali V solid ya. Ya, dibagi V total kan gitu. Seperti ini. V total. Jadi ini itu adalah ini ya. Oke. M solid saya rubah jadi rho S kali VS. V total tetap ya, seperti ini. Nah, lalu ya kita akan pisah ini ya. Kita akan pisah V total ya. V total adalah sorry, kita akan pisah VS-nya ya. VS-nya kita akan pisah. V solid itu adalah V total ya. V total dikurangi V void kan gitu kan ya. Jadi V volume solid ini adalah volume keseluruhan dikurangi volume voidnya kan gitu ya. Terus dibagi dengan V total ya. Nah dari sini kita kelihatan ya. Kita bisa breakdown ini bahwa rho S VT dibagi VT sama dengan 1, kemudian minus VV dibagi VT seperti itu ya. Saya rubah itu saya taruh di sini ya. Saya taruh di sini berarti kan rho S rho S ya kali apa VT dibagi VT kurangi VV dibagi VT kan gitu ya dalam kurung. Nah VT bagi VT 1 ya 1 V void dibagi V total itu artinya apa? Porosity-nya kan gitu ya. Berarti rumus ini 1 min rho S itu adalah berasal dari M solid dibagi V total ya. Dimana penjabarannya adalah yang ini ya. Oke. Nah, untuk ini sama ya, untuk yang M1 sama seperti ini. Namun saudara harus mencoba sendiri ya dalam hal ini. Tentunya tidak sulit ya bagi seorang mahasiswa mendalami filosofi daripada rumus ini. Ya, itu tadi ya. Tadi kita bicara mengenai density ya. Massa jenis ya, bulk. Namun begini ya. Namun dalam analisis geoteknik ya. Density itu hanya parameter awal ya. Dia belum bisa digunakan untuk analisis ya. Untuk analisis geoteknik ya seperti stabilitas lereng, fondasi ya, dinding penantang dan sebagainya, kita lebih suka menggunakan atau akan ya menggunakan bulk unit weight ya. Bulk unit weight ya, dimana ini adalah berat jenis ya. Unit weight gamma ya. Ya, yang daripada density itu harus dirubah ke unit weight itu ya dengan cara mengkalikannya dengan gravitasi. Oke, yang satuannya biasanya kilonewton kan. Kalau unit weight satuannya kilonewton per meter kubik ya. Kita akan pakai itu ya. Ya. Seperti yang ini. Oke. Nah, ini baru bisa kita lakukan analisis geoteknik yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk itu rumus ini ya, gamma NS ini dikali G plus ini dikali G ya. Begitu juga yang gamma saturated dan gamma dry-nya ya. Oke, jadi kita di sini kita beri sebuah referensi yang menyediakan tentang berbagai macam range unit weight dari berbagai jenis tanah ya. Ini ada dua jenis ya, di atas muka air ya dan di bawah muka air ya. Misalkan ya gravel dense ya di atas muka air dia sekitar 18 sampai 21.
Nah, kalau di bawah muka air dia sekitar 20 sampai 23. Oke. Nah, ini ada yang unik di sini ya. Kita lihat ini kan tanah gravel ya. Kalau coba kita lihat tanah clay di sini ya. Tanah clay medium misalkan atau low ya. Tanah clay low ini low konsistensi ya. Dia mempunyai range antara 15 ya, ke 19 ya. Di bawah muka air sama ya, 15 ke 19. Nah, kenapa pada gravel dan sand ya, ini terjadi perbedaan antara above water table dan below water table, tapi kalau pada clay dia sama ya. Ini sama ya, ini sama ini. Nah, kita akan jawab itu ke slide-slide berikutnya, di slide-slide berikutnya. Nah, di sini juga Anda lihat ya engineered fill ya, atau timbunan yang dibuat ya. Kalau ini tanah asli, yang ini engineered fill adalah timbunan yang kita buat ya. Ini saya beri catatan penting ya daripada tabel tadi. Di situ disebutkan bahwa ada tanah yang disebut dengan engineered fill ya. Itu engineered fill yaitu adalah tanah asli, tanah yang manufactured ya, seperti pecahan batu ya, yang dihaluskan, sirtu, atau mungkin tanah yang sudah dimodifikasi ya, yang tanah-tanah tersebut ya digunakan untuk timbunan ya, dan dikontrol kualitasnya ya. Sehingga terbentuk tanah baru yang terukur properties tanahnya, baik kekuatan, berat jenis, dan lain sebagainya. Oh, itu yang disebut dengan engineered fill ya. Tanah yang dibuat atau tanah asli yang sudah dimodifikasi ya. Intinya seperti itu. Nah, yang kedua adalah unit weight pada kondisi terendam akan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada non terendam ya, pada jenis tanah yang sama ya. Hal ini dapat dimengerti karena banyaknya air akan mengisi rongga pada tanah sehingga beratnya meningkat ya. Kecuali tanah clay tadi kan gitu ya. Nah, kecuali tanah clay. Kenapa? Nah, tapi berbeda ya ketika di clay ya. Nah, ini saya kasih 3 profil degree of saturation sepanjang kedalaman ya. Jika suatu daerah tersebut adalah tanah lanau, tanah pasir, dan tanah lempung ya. Nah, dapat dilihat ya pada tanah lanau dan pasir ya. Jika biru ini adalah muka airnya ya dan merah ini adalah batas zona kapilernya, maka pada tanah lanau dan tanah pasir ini zona kapilernya relatif rendah ya seperti ini. Jika dibandingkan dengan tanah lempung. Nah, sudah saya jabarkan pada slide bulk density ya. Bahwasanya density tanah ya, kerapatan massa tanah itu sangat bergantung dengan degree of saturation-nya ya. Artinya apa? Misalnya di tanah pasir ya, bulk density di sini itu akan lebih rendah daripada bulk density di bawah air ya. Nah, dampaknya apa? Ya, otomatis unit weight pada tanah ini di bawah air lebih tinggi daripada yang di atas air. Jadi bulk density dikali gravitasi sama dengan unit weight. Nah, kalau kita lihat di tanah lempung, ya zona kapilernya itu sangat tinggi. Ya. Setinggi apa? Nah, itu perlu kita kaji ya. Ada beberapa referensi yang dapat Anda baca ya. Namun dari referensi yang saya dapat itu bisa mencapai puluhan bahkan ratusan meter dari atas muka air ya. Ya, sehingga apa? Karena degree saturation-nya relatif sama, oke? Hampir 100% atau bahkan 100%, maka unit weight tidak ada perubahan di atas maupun di bawah muka air. Seperti itu ya. Hal ini dikarenakan ya, karena adanya capillary suction ya, yang capillary suction pada tanah lempung ya, yang dapat menjaga tingkat air pada pori-pori tanah tersebut. Oke? Nah, sehingga tidak ada perubahan ya. Karena degree saturation-nya sama, maka beratnya sama ya.
berat di atas muka air dan berat di bawah muka air pada tanah lempung sama ya. Itu adalah jawaban kenapa dari tabel tadi British Standard berkata tidak ada perbedaan antara unit weight lempung di atas dan di muka air. Di atas dan di bawah muka air. Ya, tadi penjelasan mengenai unit weight, bulk unit weight atau bulk weight density ya. Kita juga belajar mengenai mass density atau bulk density. Nah, sekarang kita masuk apa yang disebut dengan specific gravity ya, specific gravity atau GS ya. Kita akan bahas apa yang disebut dengan specific gravity ya. Kita akan bantu dengan penjelasan analogi ya. Nah, di sini kita punya 3 buah box ya, ukuran 1 meter kubik ya. 1 kali 1 kali 1 ya, yang akan diisi dengan material baja, air dan tanah, oke? Jadi box pertama itu diisi baja cair ya otomatis. Yang kedua diisi air, yang ketiga diisi tanah ya. Nah, ketika baja cair ini dituang ya full, kemudian dia mengeras, itu berat box pertama itu kalau ditimbang itu kira-kira 7,85 ton ya. Ya, itu karena apa? Karena density baja sekitar 7.850 kg per meter kubik ya. Ingat bahwa massa itu sama dengan rho kali V ya. Jadi kali ini dikali volumenya. Nah, kalau berat box yang berisi air dia sekitar 1 ton ya. Karena apa? Karena density airnya sekitar 1 ton juga, 1 ton per meter kubik. Dan untuk tanah kita pending, kita akan jelaskan apa itu secara bahasa specific gravity ya. Oke. Nah, specific gravity itu adalah rasio perbandingan density ya, suatu substansi terhadap density air ya. Jadi, dalam kasus ini ya, specific gravity baja itu adalah 7.850 ya dibagi 1.000. Oke? Atau sekitar 7,85 tanpa satuannya ya. Nah, ini unik ya. Jadi, ketika kita sudah tahu specific gravity ya, ini enak ya. Ini enak karena apa? Karena kita jika ingin mencari rho S ya atau density material tersebut, kita tinggal kalikan dengan air ya. Oke. Jadi rho S, rho solidnya adalah specific gravity suatu material ya, dikali dengan air ya, rho W ya. Massa jenis air ya. Ketemu rho solid. Oke. Lalu bagaimana ya cara mengetahui ya specific gravity pada tanah ya? Dari analogi yang sudah kita lihat pada slide sebelumnya ya, bahwa kita memerlukan sebuah material yang murni solid pada suatu 1 meter kubik ya. Namun ya realitanya ya pada material tanah ya secara natural ya, secara alami nature tanah itu adalah ya, ketika kita masukkan ke dalam sebuah box, maka realita yang kita dapatkan adalah kita mempunyai beberapa komponen yaitu adalah air, udara dan solidnya ya. Namun tetap kita membutuhkan hanya bagian solidnya saja ya untuk kita hitung sebagai dalam menghitung specific gravity. Nah, ini adalah sehingga analogi kubus ini atau metode kubus ini ya untuk tanah tidak bisa secara langsung digunakan ya. Ini hanya sebagai gambaran ya untuk membantu gambaran bagaimana kita menentukan specific gravity ya. Kita hanya membutuhkan murni full solid pada tanah ya. Namun dalam hal ini ya, kita tidak bisa melakukan itu ya. Nah, untuk itu ya saintis dahulu ya menemukan sebuah metode untuk mencari rho solid dan GS itu menggunakan metode pyknometer. Dan secara singkat akan saya serempet pada slide selanjutnya. Jadi specific gravity ya itu dapat dicari ya dengan melakukan uji laboratorium ya, dengan menggunakan alat yang disebut dengan pyknometer ya seperti ini. Nah, umumnya ya mahasiswa D3 maupun E1 akan melakukan praktikum ya
praktikum mekanika tanah ya. Yang salah satunya Anda akan mencari spesifik gravity ya. Ya, dengan otomatis dengan menggunakan alat mikrometer ini gitu. Nah, ketika kita sudah tahu GS ya, maka rho solid dapat dicari ya dengan mengkalikan nilai GS tersebut ya dengan massa jenis air ya. Kemudian rumus ini bisa digunakan ya. Rumus ini bisa digunakan. Jadi itu adalah filosofi daripada rumus ini ya. Oke ya, kita akan lihat rumus ini ya lebih detail ya. Kita tahu bahwa rumus ini kita telah pelajari pada bagian presentasi kita di unit weight ya. Di mana unit weight rumus-rumus ini ya, ini kalau di breakdown ya, atau digambarkan itu sebenarnya kayak gini ya. Jadi suatu gamma total tanah ya, di mana itu ini ya, itu nek di breakdown seperti ini sebenarnya adalah komponen solidnya ya, yang ini ditambah dengan komponen voidnya seperti itu ya. Void apa bisa terisi murni air semua atau bisa hanya udara saja atau seperti yang Anda lihat di depan ini yang kombinasi antara udara dan air seperti itu. Nah, ketika ya coba Anda lihat di sini ya, perhatikan ya. Pada rumus ini kita hanya untuk menghitung ya. Jadi yang ini, rumus ini adalah bagian yang ini ya. Dengan yang ini adalah bagian yang ini. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi ketika kita tahu suatu rho S, di mana rho S digambarkan sebagai sebuah solid material tanah yang berukuran 1 meter kubik ya, jika kita hanya membutuhkan bagian ini saja, bagian bawah karena ini diokupansi oleh voidnya yang di sini ya gitu. Maka kita memerlukan ya suatu rasio untuk menguranginya ya. Itu adalah 1 min N ya. Oke. Di mana N adalah porositasnya ya. Jadi bagian ini adalah 1 min N daripada total suatu kubus ini. Ya. Sehingga jika dikalikan dengan rho S, maka proporsinya adalah yang ini yang ketemunya. Ketemu yang ini proporsinya. Jadi yang ini adalah yang ini. Jadi seperti itu ya. Ini adalah sebuah gambaran visualisasi ya, rumus-rumus ini ya. Semoga dapat dipahami ya. Jadi mungkin sebagian Anda bertanya-tanya ya, kenapa kita harus ribet untuk mempelajari ya rumus tadi, rumus yang simple ya dengan analogi-analogi box-box tadi ya. Nah, kalau Anda bertanya seperti itu, maka jawabannya adalah di sini saya hanya akan membantu Anda ya untuk memahami rumus tadi ya. Karena rumus tersebut atau mungkin analogi-analogi box tersebut itu adalah akar ya daripada rumus korelasi ya yang nanti Anda akan pelajari pada akhir-akhir slide ya. Nanti akan saya berikan kenapa sih kita tuh perlu memahami secara fundamental ya, secara filosofis tentang rumus itu ya. Tentu nanti akan saya berikan sebuah contoh konkret ya di lapangan yang sering kita lakukan ya. Dan juga ada sebuah grafik yang penting untuk dipelajari di belakang nanti di slide terakhir ya, slide akhir ya. Nah untuk itu saya harapkan untuk bisa memahami ya filosofi rumus tersebut ya dalam hal ini ya, oke? Oke ya, kita sekedar menyimpulkan ya dari apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Saudara lihat adalah rumus yang ini ya, adalah unit weight ya atau gamma ya, di mana kita mempunyai gravitasi ya di sini ya. Nah, ini kalau kita hilangkan gravitasinya maka otomatis ya yang di sini ya unit weight ini ya sudah menjadi rho atau density ya. Karena apa? Karena unit weight sama dengan rho kali G ya. Kalau kita hilangkan G-nya berarti kan ini tinggal menjadi rho ya, otomatis sama seperti yang di atas ini rumusnya ini.
density, massa jenis. Oke. Jadi ya, sekedar menyimpulkan ya, yang bagian kanan ini saudara lihat di sini ya, ini adalah sebuah gambaran ya. Misalnya kita punya sebuah volumetrik tanah ya, yang terdiri dari solid, water, dan air. Nah, di mana void-nya ya terdiri dari dua komponen adalah udara dan air ya, maka sama dengan dapat di breakdown sebagai yang kanan ini ya, seperti ini. Ini otomatis simple aja ya, yang ini solid tambah yang ini yang atasnya. Ya, ini rumusnya yang bawah ini. Nah, begitu juga ketika semua void terisi water atau semua void terisi air ya, yang biru ini, yang nomor 2 ini ya, hapus dulu. Yang ini ya. Ya otomatis ya kalau di breakdown ya ini tambah ini gitu. Ya sehingga jika kita lihat di sini ya, maka seluruh rongga terisi air, maka otomatis dia menjadi gamma saturated ya, seperti itu. Ya begitu juga sebaliknya, kalau semua rongga tidak ada airnya atau terisi udara ya, seperti yang nomor 3 ya, otomatis rumusnya menjadi seperti yang ini ya, kemudian unit weight-nya menjadi dry ya, gamma dry ya. Bisa saudara pelajari di bawah ini ya, breakdown rumus-rumusnya. Oke, jadi adalah sebuah visualisasi yang semoga dapat memudahkan Anda dalam memahami rumus-rumus di buku-buku Mektan ini ya. Oke. Nah, kita sampai pada terminologi definisi dasar daripada beberapa parameter tanah ya, yang kita pelajari pada soil engineering, dalam hal ini mekanika tanah ya, yaitu adalah natural water content ya. Nah, natural water content ya, atau kandungan natural air ya pada suatu volume tanah ini berbeda dengan tingkat saturasi tanah ya dalam hal ini. Nah, kandungan natural water content atau WN ya, ini digambarkan ya sebagai kandungan air pada suatu tanah ya. Dalam hal ini kita membandingkan massa air ya dibandingkan dengan massa solid tanahnya ya. Oke. Kali 100% ya. Nah, rumus ini ya tidak serta-merta dapat digunakan secara langsung ya, karena tentunya ya untuk mencari massa-massa ini ya, kita perlu melakukan uji lab test ya. Ya, uji lab test yang mana kita membutuhkan massa bulk ya dan massa solid airnya ya. Kalau ini kita jabarkan ya, rumus ini kita jabarkan akan seperti ini ya, dimana kita membutuhkan massa bulk suatu tanah ya, dikurangkan dengan massa solidnya ya, itu artinya apa? Massa bulk kurangi massa solid adalah massa airnya ya. Saudara ingat ya bahwa apa? Pada perhitungan Mektan ya, massa bulk itu adalah massa massa udara ya, massa udara mR ya, ditambah dengan massa solid ya, ditambah dengan massa air ya, m water. Dalam hal ini tapi karena massa udara itu sama dengan 0 ya, maka ini nggak kepake ya. Nah, untuk mencari massa water itu berarti massa bulk kurangi dengan massa solidnya ya. Dan massa bulk ya, ingat massa bulk didapat daripada kita menimbang langsung sampel yang kita dapat di lapangan ya. Tentunya kita akan siapkan spesimennya terlebih dahulu ya, tapi secara filosofis itu adalah massa yang kita dapat langsung secara natural ya dari sampel itu. Gitu ya. Nah, ini saya kasih catatan penting ya. Oke. Jadi dalam suatu volume yang sama ya, tanah fine grain soil. Nah, ini istilah baru nih bagi Anda mungkin ya. Fine grain soil. Tanah yang mempunyai butir yang halus ya, seperti
seperti lempung murni ya, itu akan memiliki rongga yang lebih besar ya dibandingkan dengan coarse grain soil. Nah, itu adalah tanah yang berbutir kasar ya, misalkan tanah pasiran. Nah, walaupun secara kasar mata ya tanah pasiran, tanah pasir itu terlihat lebih berongga ya. Namun ya secara teknis ya kita uji itu ya ke dalam lab ya untuk mencari void ratio, porositas tanah ya. Tanah fine grain soil itu akan relatif lebih tinggi daripada tanah coarse grain soil ya. Jadi intinya apa? Tanah lempung itu akan lebih berongga ya daripada tanah pasir ya. Nah, untuk terminologi fine grain soil, coarse grain soil ini kita akan pelajari insya Allah pada video-video selanjutnya ya. Jadi ini saya serempet dikit tentang terminologi dasar ini ya, yang nantinya akan Anda pelajari pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Oke? Nah ini jadi yang kedua adalah tanah fine grain soil ya, memiliki rongga lebih banyak ya. Oleh karena itu ya dapat dikatakan bahwa fine grain soil ya, dapat menampung air lebih banyak dibandingkan dengan coarse grain soil ya. Oke? Jadi tanah lempung itu bakal dapat meretain water ya, menyimpan air di dalam tubuhnya daripada tanah-tanah pasiran ya. Walaupun secara kasat mata ya, pasir itu memiliki rongga ya, terlihat memiliki rongga ya, secara kasat mata. Namun kalau kita hitung secara lab ya, secara matematis, secara teknis, tanah-tanah lempung memiliki rongga yang lebih besar ya daripada tanah-tanah pasiran ya, dengan ukuran volume yang sama ya. Nah, dalam hal ini ya mengakibatkan apa? Sehingga natural water content tanah ya, tanah fine grain soil tentunya akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan coarse grain soil ya. Ketika dia bisa menampung air lebih banyak pada volume rongganya, maka otomatis massa yang dia tampung, massa air yang dia tampung dibandingkan dengan massa solidnya akan lebih tinggi ya. Nilai water contentnya akan lebih tinggi daripada tanah pasiran. Itu ya. Nah, kita telah sampai pada slide-slide akhir daripada presentasi ini ya. Pada sesi ini kita akan hubungkan parameter-parameter yang sudah kita pelajari satu dengan yang lain ya. Sehingga tercipta intercorrelated rumus-rumus yang dapat digunakan saling bersinggungan gitu ya. Nah, kalau Anda pelajari di buku-buku Mektan ya, itu umumnya Anda akan menemukan rumus-rumus jadi ya. Rumus-rumus jadi ya, yang disajikan oleh penulis ya. Mereka atau penulis-penulis itu jarang melakukan atau membreakdown gimana caranya kita mencari rumus-rumus itu ya. Nah, di sini adalah saat yang tepat ya. Jika Anda ingin mempelajari gimana sih terciptanya rumus itu, maka saya akan coba bantu itu di presentasi ini ya. Ya. Nah, dalam hal ini misalkan ya, kita ingin mencari hubungan antara natural water content ya dengan saturasi, specific gravity dan void ratio ya. Dimana kalau di buku-buku itu rumusnya yang ini ya, yang bawah ini ya. Maka rumus ini itu dapat dicari dengan penjelasan yang sudah saya jabarkan di atas ini ya. Seperti itu ya. Ya, misalkan contoh kita tahu water content itu adalah massa air dibagi dengan massa solidnya ya. Jika dijabarkan rumusnya adalah ini. Serta volume void itu adalah void ratio dikali volume solid dan saturasi adalah volume water dibagi dengan volume void. Ya, kita substitusi volume void ke S, maka kita dapat ini ya. Atau dapat dikatakan bahwa VW volume water dibagi dengan volume solid sama dengan SE. Nah, kemudian kita substitusi lagi ke ini, ini ke V, maka kita ketemu rumus ini ya, dan akhirnya kita menemukan rumus ini ya. Jadi bisa Anda pelajari sendiri ya slide ini yang saya tampilkan di depan ini. Oke, next. Nah, kita akan pelajari ya. Kita juga akan menemukan rumus-rumus ini ya. Rumus di mana bulk density
itu sama dengan rho dry dalam kurung 1 plus W. Ya, sehingga rho dry sama dengan bulk density sama dibagi dengan 1 plus Wn. Nah, sama halnya ini yang bisa dijabarkan dengan skema-skema seperti ini ya. Di mana rumus tadi yaitu dapat dijabarkan atau dicari ya sebagai berikut ya. Nah, kita tahu bahwa rho itu adalah massa air dibagi dengan volume total, massa solid dibagi dengan volume total. Nah, Anda ingat ini di awal slide ya sudah saya jabarkan ya. Nah, kalau ini kita breakdown lagi ya. Berarti apa? M solid bagi total itu kan rho dry ya kan. Nah, terus ini dapat kita pecah menjadi ini ya. Oke. Kemudian seterusnya ya. Ketemu ini. Nah, kemudian pada akhirnya kita ketemu rho dry kali water content tambah rho dry ya. Berarti sama dengan rho dry ya. Dalam kurung 1 tambah W gitu. Nah, rumus-rumus ini filosofinya seperti itu ya. Anda bisa saudara pelajari sendiri. Ini adalah breakdown daripada cara kita menelurkan rumus itu ya. Di mana buku-buku tidak menjelaskan itu ya. Dan di kesempatan ini kita coba bahas itu secara singkat ya. Oke, nah kita sampai ke hubungan antara unit weight dengan void ratio, GS, degree of saturation, dan water content. Nah, kalau saudara ingat ya, pada awal presentasi ya, saya mengatakan bahwa sebenarnya tuh porosity itu nggak terlalu digunakan di dunia perhitungan ya. Kalau saudara ingat itu ya. Maka kenapa ini masih ada di sini gitu ya? Nah, oleh karena itu kita akan merubah ini ya ke rumus yang lebih sering kita gunakan ya, dimana kita lebih sering menggunakan void ratio daripada porosity ya. Dan juga kita lebih sering menggunakan specific gravity ya daripada raw solid ya. Oke. Nah, oleh karena itu ya, langkah pertama yang harus kita lakukan kita adalah merubah porosity ya menjadi void ratio ya. Kita akan mengkorelasikan porosity ke void ratio ya, di mana nilai porosity itu sama dengan void ratio dibagi 1E ya. Nah, rumus ini jika ingin Anda tertarik maka penjabarannya adalah yang di atas ini ya. Cara kita menentukan porosity ya. Bisa saudara lihat dan pelajari sendiri, tentunya ini tidak sulit ya. Kemudian dengan cara yang sama ya, kita bisa mencari sebaliknya ya, di mana maka E sama dengan N bagi 1 minus N. Atau Anda merubah rumus ini menjadi rumus ini langsung ya. Itu lebih mudah daripada kita membreakdown perintilan-perintilan di atas ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan substitusi ya yang tadi N sama dengan E bagi 1E ini ke dalam rumus ini ya. Maka kalau kita lihat dari sini kita akan menemukan ini rumus yang penting ya. Oke. S kali E tambah GS dalam kurung ya dikali rho W kali G ya bagi 1 plus E. Nah ini adalah gamma W ya. Karena apa? Rho W kali gravitasi adalah unit weight daripada air ya. Sehingga jadinya ini ya, gitu. Nah rumus ini adalah rumus yang paling sering digunakan at least saya yang sering banyak menggunakannya. Jadi saya nggak bisa klaim para praktisi menggunakan ini ya lebih banyak. Tapi at least saya dan kawan-kawan ya, itu lebih sering menggunakan rumus ini ya. Ya, dalam perhitungan geoteknik. Nah, ini kita sampai kepada rumus yang sangat bermanfaat ya.
korelasi rumus yang sangat bermanfaat. Dari rumus yang slide sebelumnya, kita akan substitusi void ratio ke dalam rumus itu ya, sehingga tercipta rumus baru seperti ini. Nah, ini penting ya. Ini pada kondisi fully saturated ya, maka kondisi S sama dengan 1 ya, atau 100% ya, atau disebut dengan kondisi zero air void, atau beberapa orang bilang no air void ya, lebih mudah daripada terminologi zero air void. Maka rumus ini berubah menjadi rumus ini kan gitu. Ya. Dan juga dapat dijabarkan menjadi rumus ini, kemudian karena rho W sama dengan rho W kali G, maka rumus ini berubah menjadi rumus ini. Nah, rumus yang ini lebih, atau juga banyak digunakan di dunia praktisi ya, at least for me gitu ya. Karena rumusnya adalah korelasi yang sangat sering digunakan pada kasus tanah terendam air. Oke, saya akan kasih contoh konkretnya ya. Nah, ilustrasi rumus ini ya yang terakhir ya, yang tadi kita pelajari secara singkat otomatis. Nah, ini saya tadi katakan bahwa kenapa sih kita harus ribet-ribet mengetahui analogi-analogi box ya, analogi-analogi box yang tadi. Nah, karena analogi box tersebut adalah dasar-dasar di mana kita dapat memahami rumus-rumus korelasi ini. Sebagai contoh rumus terakhir ya, rumus antara unit weight untuk mencari unit weight ini ya. Nah, ini ada sebuah theoretical line ya. Theoretical line ketika tanah itu terendam air ya, maka beratnya ya atau unit weight ya itu dapat diketahui secara singkat ketika kita sudah tahu nilai water content dan specific gravity-nya. Misalkan contoh, kita punya sebuah tanah ya dengan specific gravity 2,7 ya. Oke. Ternyata water content tanah itu misalkan 100 ya. Maka nilai berat terendamnya dapat diketahui secara cepat ya dari grafik ini ya. Ini 100 berarti beratnya sekitar segini gitu ya. Nah, garis teoretikal ini ya, ini didapat daripada rumus ini ya, dimana kita akan melakukan trial nilai water content ya dari 0 sampai terserah Anda ya 200 misalkan ya. Ini Anda masukkan ini 0, W-nya 0 ya. Y-nya 2,7, kemudian Anda akan mendapatkan grafik indah ini ya. Begitu juga dengan selain specific gravity 2,7 bisa juga specific gravity yang lain ya, misalkan 2 yang biru ini, kemudian 2,5 yang kuning ini. Oke. Jadi ini adalah korelasi water content dengan saturated unit weight ya. Nah, ini saya contoh kasih konkret ya. Di lapangan. Jika Anda melakukan tes ya, tes uji, misalkan Anda berada di suatu proyek ya, di mana Anda mempunyai lab test yang banyak ya, lab test yang banyak ya, terutama tentang saturated unit weight. Selama tanah itu terendam air ya, kemudian Anda tahu specific gravity-nya ya. Kalau Anda plot ya, plot di grafik yang Anda dapat daripada rumus ini, itu maka nilainya akan berhimpit pada theoretical line-nya. Ini adalah keindahan yang Anda temui di geoteknik ya. Bisa saudara lihat yang biru ini adalah hasil plot data-data saya yang pernah saya lakukan di sebuah proyek ya. Kalau kita plot pada theoretical line daripada rumus ini, maka dia akan berhimpit. Seperti itu ya. Itu adalah aplikasi ya. Aplikasi daripada rumus ini ya. Misalkan kita menemukan tanah di daerah itu memiliki natural water content yang tidak ada di uji kita, misalkan 200, kan ini nggak ada data di sini ya. Maka otomatis kita dapat menggunakan rumus ini untuk mencari unit weight yang bersinggungan ya. Ya seperti itu ya.
Oke, jadi itu adalah akhir daripada presentasi ini ya. Part 1 ya. Semoga ada manfaatnya. Kita akan lanjut ke pertemuan video yang akan datang. Insya Allah ya, kita akan bahas lanjutan daripada physical properties tanah ini. Oke ya, sekian. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.